Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Sehat? sehat. Oke, di sini hari ini pada pertemuan kali ini kalian berjumpa dengan Bapak. Sebelum kita memulai, Bapak mau absen dulu satu-satu ya. Irwan, Jongjo, Yunus, Farhan, Ginda, Lomo, Imom, Ilham, Adi. Oke, semua hadir ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mulai berdoa. Tahu doa kan? Jadi berdoa dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sholat. Amin. Oke, jadi sesudah kita berdoa, mohon untuk berdiri sambil kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Hari ini pelajaran kita adalah tentang zakat. Tahu apa zakat? Siapa yang pernah dengar kata-kata zakat? Pernah nggak dengar? Ayahnya mengantarkan zakat sebelum hari raya. Pernah? Pernah lihat? Apa yang dibawa? Beras. Sama siapa diserahkan? Sama amil zakat. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan apa itu zakat. Pengertian zakat adalah harta milik seseorang muslim ataupun badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi setiap ada usaha kita, entah ada misalnya kebun kita, ladang kita, sawah pun, itu wajib kita zakati. Pengertian zakat, jenis zakat sendiri itu ada dua anak-anak. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat harta. Apa yang pertama? Zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah sendiri ialah kadar harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji orang yang berpuasa Ramadan. Jadi kapan diserahkan zakat fitrah itu? Bulan Ramadan, sebelum hari raya, sebelum hari raya ataupun sebelum 1 Syawal, sebelum terbit matahari. Biasanya kalau orang tua kamu pergi mengantar zakat, apa yang dibawa? Beras. Beras dari dibawa beras ke tempat yang ditentukan dan diserahkan kepada amil. Adapun ketentuan zakat fitrah adalah
zakatkan harus beras. Kalau kita makan daging, yang dizakatkan daging. Nah, jadi zakat fitrah itu ialah apa yang kita makan sehari-hari, itulah kita zakatkan. Jangan nanti kamu makan beras, kamu sedekahkan yang lain, nggak bisa ya. Banyaknya sendiri 3,5 liter per orang. Jadi berapa kita dalam rumah itu? Wajib dikeluarkan 3,5 liter per orang. Segitulah yang dikeluarkan zakatnya. Jadi ketentuannya sendiri dikeluarkan tadi sebelum matahari terbenam akhir Ramadan ataupun sebelum hari raya. Sebelum hari raya, 1 hari sebelum hari raya, zakat harus sudah diserahkan kepada amil zakat. Dari zakat fitrah sendiri, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat sebagian dari harta mereka itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi itulah tadi pengertian zakat. Zakat itu diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan tadi. Ada beberapa orang yang membutuhkan seperti orang miskin, fakir, orang yang banyak hutang, fisabilillah, ataupun ambil daripada ataupun panitia dari zakat itu sendiri. Jadi pembahasan kita yang kedua adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan, perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas, perak. Penghasilan juga harus dizakati, yang dikenal dengan zakat profesi. Masing-masing harta memiliki perhitungan dan ketentuan sendiri-sendiri. Ketentuan bagi orang yang wajib berzakat ialah orang yang wajib berzakat itu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, bebas dari Islam. Dan yang keempat, merdeka, bukan hamba, bukan membantu, bukan apa. Apa tadi yang pertama? Beragama Islam. Yang kedua, balik ataupun sudah dewasa. Yang ketiga apa? Bebas dari hutang. Yang keempat apa? Merdeka, bukan membantu ataupun budak. Jadi itu yang wajib berzakat. Ketentuan harta yang wajib dizakati. 1. Cara memperolehnya baik. Yang wajib dizakati itu harus yang halal. Gak boleh hasil curian, gak boleh hasil rampokan, gak boleh hasil korupsi, gak boleh hasil yang lain. Jadi yang wajib dizakati itu yang halal dan yang baik. Yang kedua, hartanya berkembang. Di sini dibilang hartanya berkembang. Misalnya kita membuka sebuah ladang, terus ladang itu panennya kan cukup ataupun melimpah, itu yang wajib kita zakati. Yang keempat, hartanya milik sendiri, bukan menyewa ataupun menumpang. Dan yang kelima, mencapai 1 tahun, harus ada setahun kamu mengolah tanah itu baru boleh dizakati. Itu tadi ketentuan harta yang wajib dizakati. Di sini ketentuan penerima zakat ataupun mustahik. Jadi orang yang menerima zakat itu disebut apa? Mustahik. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang yang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang yang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini hanya untuk orang-orang tertentu zakat itu,
bukan untuk orang sembarangan. Dan pertama tadi fakir. Tahu apa fakir? Fakir tidak mempunyai apa-apa. Baju pun tidak ada, rumah pun tidak ada, semua tidak ada. Itu yang disebut dengan fakir. Ini wajib menerima zakat. Yang kedua, miskin. Fakir sama miskin beda ya. Miskin itu ada sebagian, ada rumahnya, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk makan sehari-hari. Misalnya ada si A, dia miskin, penghasilannya cuma 20.000, makan sementara biaya makan 50.000, mencukupi nggak? Itu yang disebut dengan miskin. Yang ketiga, riko. Riko itu adalah hamba sahaya. Tahu hamba? Hamba itu istilah kata sekarang cuma ada lagi hamba yang perbudakan. Jadi dulu waktu zaman Nabi ada orang yang disebut hamba. Dia akan bekerja pada seseorang tanpa digaji, cuma dikasih makan. Apa diperintahkan tuannya, itu yang dilakukan orang itu yang disebut dengan hamba. Ini pun wajib menerima zakat ini. Jangan terlewatkan. Yang ketiga, garim. Tahu apa garim? Garim ialah orang yang banyak hutangnya. Kalau ada nampak kamu banyak hutangnya, bilang aja garim. Garim ini banyak hutangnya. Itu berhak menerima zakat. Yang keempat, musafir. Musafir itu orang dalam perjalanan tapi di jalan Allah. Orang yang berjalan terus kemana-mana pergi. Dari satu tempat ke tempat lain dia terus berjalan. Tapi untuk menyebar apa? Menyebar agama Allah. Ini disebut musafir. Dan yang seterusnya nomor 5, mualaf. Tahu mualaf apa? Mualaf itu ialah orang Kristen yang masuk Islam. Itu disebut mualaf. Orang mualaf ini pun wajib mendapat zakat. Yang ketiga tadi, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini pun wajib menerima zakat. Dan yang terakhir ialah amil. Amil ini pun berhak menerima zakat karena dia sudah capek mengumpulkan zakat dari orang-orang tua kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas semua? Jadi kesimpulan dari semua ini adalah zakat adalah ibadah yang dapat membersihkan atau membersihkan harta serta jiwa. Dengan menunaikan zakat, kita telah mengamalkan perintah Allah dengan berbagi kebahagiaan dan meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kita saling membantu. Ada saudara kita, tetangga kita yang tak mampu, dengan kita memberi zakat, jadi orang itu terbantu. Misalnya besok hari raya, orang itu belum ada beras, mau makan aja susah, jadi kita memberikan zakat. Nanti ambil zakat akan menyalurkan kepada saudara kita yang tidak mampu. Kira-kira sampai di sini dulu materi kita anak-anak. Selama sambil kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.